Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di algoritma struktur data. Kita akan membahas tentang sorting. Jadi kita akan mengerjakan soal nomor 2 di praktikum ketiga. Diberikan sebuah array bertipe wrapper integer. Ini ada kata kuncinya ya, wrapper integer berikut. Integer, kemudian array satu dimensi data. Kemudian nilainya adalah ini, 23, 17, dan seterusnya. Jadi ini adalah array integer tapi tipe wrappernya ya. Jadi di Java itu ada integer yang ditulis seperti ini dan ada integer yang ditulis dengan huruf kecil int. Jadi kalau ini tipenya bukan tipe primitif ya, ini adalah tipe wrapper, bukan tipe primitif. Kemudian kita diminta untuk membuat 3 buah program untuk melakukan sorting menggunakan kelas arrays dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi A, sorting secara ascending. Jadi ascending berarti dari nilai yang kecil ke nilai yang besar ya, menggunakan arrays titik sort. Kemudian sorting secara descending menggunakan arrays titik sort. Kemudian sorting pada sub array. Jadi sub arraynya yang disorting dengan array dari array data menggunakan arrays titik sort. Jadi sub array ini sebenarnya sebagian dari array, bukan semuanya di sort. Jadi kita tidak melakukan sorting secara keseluruhan array, tapi sebagian saja. Mungkin dari sini sampai sini, indeks kedua sampai indeks ketiga misalnya, atau indeks kelima, atau indeks ke ini misalnya ke 5 sampai ke 7 dan seterusnya, atau dari indeks pertama sampai terakhir juga sebenarnya termasuk sub array juga ya. Tapi agak aneh kedengarannya ketika sub array tapi secara keseluruhan, tapi sebenarnya secara keseluruhan itu juga merupakan sub array ya. Tapi umumnya yang dimaksud sub array itu adalah sebagian yang ada di dalam sini, entah dari depan ke sini, atau dari kedua kemari, atau dari sini kemari. Jadi intinya yang dimaksud sub array adalah sebagian dari array. Tapi kalaupun di dalam sub array juga itu kita sebutkan secara keseluruhan juga tetap bisa ya. Oke, baik, kita langsung ke programnya saja. Kita ke NetBeans. Kita buat sebuah project, new Java project, Java application. Kita beri nama ASD016. Kemudian finish. Oke, kita beri nomor di sini, nomor 2.1 ya. Tugas 21 kita buat di sini. Kita buat package dulu ya, boleh. Walaupun tanpa package bisa juga ya. Fosalgo. Kemudian di sini saya buat package, saya buat kelas. Nama kelasnya tugas 021 ya. Kemudian finish. Ini untuk yang array sorting dari ascending. Sorting ascending ya, menggunakan kelas arrays. Oke, baik, sebelum saya lanjutkan, jadi di Java juga ada kelas yang namanya arrays ya. Jadi ini nama sebuah kelas, nama kelasnya arrays. Di dalamnya ada method-method, diantaranya ngesort. Atau kita buka dokumentasinya dulu. Ini adalah kelas arrays yang ada di Java. Nama kelasnya arrays. Dia berada di package Java util, Java.util, kemudian nama kelasnya arrays. Nah, di dalamnya ini ada method-method yang bisa digunakan ya. Dan method ini memang digunakan untuk melakukan operasi pada tipe data array. Jadi diantaranya ada array as-list, kemudian binary search semua. Yang bedakan adalah inputnya. Jadi beda parameter inputnya. Ini overloading maksud saya. Overloading di dalam kelas arrays. Ada method yang namanya sama tapi parameter inputnya beda. Ini sama-sama binary search tapi parameter inputnya beda. Kemudian kelas method yang mau kita gunakan ada method ini ya, sort. Ada macam-macam metode sort di sini. Ada banyak overloadingnya, banyak nama yang sama di sini dengan nama sort ya. Tapi parameter inputnya beda. Oke, jadi kita bisa gunakan nanti ini. Kemudian ada juga method toString untuk mengubah dia menjadi string. Ini yang biasa kita gunakan pada saat mencetak array. Kita pakai arrays.toString. Kemudian ada juga arrays.fill ya. Ini mungkin belum sempat saya gunakan di playlist ASD. Tapi ini gunanya untuk mengisi data dengan array dengan nilai tertentu. Nanti kita kalau sempat kita coba juga. Oke, baik, kita gunakan yang arrays.sort dulu untuk tipe integer ya. Jadi di sini tidak ada tipe, di sini ada tipe int, tapi tipe data kita tadi bukan int, tapi integer tipe wrapping. Karena dia bukan yang ini, berarti dia masuk ke yang ini, yang objek. Jadi nanti yang kita gunakan yang ini, or dalam kurung objek. Oke, kita buat dulu di sini. Kita buat method main.
isvm tab, saya perbesar seperti ini. Jadi datanya kita sudah diberikan juga seperti ini. Jadi teman-teman bisa modifikasi nanti di kebutuhan dunia nyata. Mungkin teman-teman harus modifikasi inputnya dari keyboard dan sebagainya, atau mungkin inputnya lewat graphical user interface. Tapi di sini kita diberikan data seperti ini. Kita langsung gunakan saja, kita copy dan paste. Ini sudah jadi ya, datanya sudah ada. Kemudian kita diminta untuk buat 3 program. Di sini permintaannya adalah buat 3 buah programnya. Tapi sebenarnya bisa disatukan kalau mau disatukan. Tapi permintaan soalnya 3 buah program. Untuk melakukan sorting menggunakan sort dan sebagainya. Oke, sebelum saya sorting, saya cetak dulu di sini. Sort. Saya tulis di sini before. Sebelum di sorting ya. Before sorting. Sebelum di sorting, kita cetak di sini. Cetaknya bisa pakai sort juga, karena ini arraynya 1 dimensi, kita bisa langsung pakai arrays. Arrays titik, ini yang sering kita gunakan ya. Arrays titik to string. Yang ini ya, yang objek. Terus data. Ya ini arrays titik to string data, ini ada di dokumentasinya tadi ya, array titik to string data. Yang mana? Ini ada banyak. Yang mana yang kita gunakan? Yang ini ya. Karena tipe kita tadi tipe wrapper, yaitu objek. Wrapper adalah salah satu dari objek ya. Di arrays to string gini. Kalau kita run, maka dia akan mencetak isi dari nilai array data ini. Coba kita run file. Oke, dia tercetak seperti ini before-nya. Kemudian kita akan buat nanti juga di bawah after sorting. Ini tidak ada saya rubah teksnya saja. Yang ininya tidak saya rubah ya. Saya hanya rubah di sini after, setelah sorting. Kalau sekarang di run, hasilnya sama saja ya, karena dia belum disorting. Nah, sekarang kita mau coba sorting pakai arrays juga. Kita akan mengurutkannya, dia pakai sorting pakai arrays. Jadi tadi juga di sini di dokumentasi ada banyak sorting yang bisa kita gunakan. Disesuaikan dengan tipe data atau parameternya ya. Karena kita pakai tipe data objek, maka kita pakai yang ini, sort. Kemudian di dalamnya tuliskan nama variabelnya. Jadi kita langsung arrays saja seperti ini. Arrays titik sort. Gini, kita masukkan data. Ini saja, cukup ini. Cukup 1 baris saja untuk melakukan sorting. Ini saja. Dan pada saat kita run, maka dia akan melakukan sorting. Dan sortingnya ini secara ascending ya. Kalau kita buat default begini, maka dia akan sorting secara ascending. Dia sorting secara ascending. Ascending itu dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Kalau ini kita sorting dari nilai terkecil dan terbesar, dan dia terurut. Berapapun datanya di sini, dia akan sorting. Kita masukkan 47 misalnya. Kita run, dia langsung sorting lagi. Seperti itu. Jadi ini before di sorting, sebelum di sorting, dan ini setelah lakukan sorting. Dan perintah sortingnya sangat sederhana, cukup 1 baris saja. Oke, jadi nomor A selesai. B, yang bagian B, kita akan sorting menggunakan arrays titik sort, tapi secara descending. Oke, ini bisa kita ganti karena dia ternyata pakai A dan B. Ini saya kasih A di sini. Kemudian di filenya juga harus berubah, rename file. Kemudian saya copy yang ini. Diminta untuk buat 3 program, jadi saya buat 3 program juga di sini. Ini program kedua saya, 2B. Ya, di sini dia minta sortingnya secara descending ya, yang kedua. Di soal kedua diminta untuk melakukan sorting secara descending. Jadi di sini juga komentarnya kita rubah juga. Ini tidak berpengaruh di hasil, tapi berpengaruh di programmer ya, supaya programmer ingat. Untuk membuat dia supaya di sorting secara descending, kita tambahkan parameter di sini. Coba kita gunakan collection. Kita import dulu ya collection. Collection titik, ada reverse order. Kita coba ini. Kita pakai parameternya data, kemudian collection reverse order. Coba kita run file. Harusnya ini bisa. Ya, bisa ya.
Jadi dia terurut secara descending dari yang besar dulu ke yang kecil, dan tetap menggunakan metode array-sort. Kemudian yang ketiga adalah kita sorting tapi sub-arrays. Jadi kita tidak sorting secara keseluruhan, hanya dari indeks tertentu ke indeks tertentu ya. Jadi misalkan kita buat di sini start indeksnya adalah, saya copy dulu ya supaya jadi program yang ketiga. Karena permintaannya buat 3 program. Baik, C. Di sini saya ganti, di sini saya kasih sorting sub array. Di sini saya buat integer. Coba kita lihat parameternya lagi di dokumentasi. Biasa kan buka dokumentasi ya. Ada from index sama to index. Saya coba copy saja ini. Karena ini yang mau kita gunakan, from index sama to index. Copy dulu, saya letakkan di sini, nanti kita beri nilai. From index berapa? Misalnya dari indeks 2 berarti data yang kedua ya. Data yang kedua berarti data ini yang keempat kalau dari sini. Data yang kedua, kemudian titik koma, to index sampai indeks misalnya 5. Dari 2 sampai 5. Nanti kita lihat hasilnya. Kemudian sorting. Ini sortingnya juga berubah parameternya. Kita pakai yang sorting yang satunya. Coba kita buat kontrol spasi di sini. From index to index yang ini ya. From index to index. Coba kita run. Jadi kita mau sorting dari elemen kedua sampai ke 5. Indeks kedua sampai ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berarti dari ini sampai sini saja ya. Coba kita run dari 4 sampai 176. Run file. Ya, dari 4 sampai 176 saja yang berurut. Awalnya dia tidak terurut ya. Ini awalnya tidak terurut. Kemudian dia menjadi terurut di sini. Dari indeks 2 sampai indeks 5. Yang indeks lainnya tidak diperdulikan. Jadi yang ini masih tetap berantakan. Yang ini juga di depan masih berantakan. Jadi dia cuma urutkan berdasarkan indeks dari indeks 2 sampai 5. Jadi kalau yang disebut adalah sub arrays berarti sebagian ya, sebagian dari arraynya, tidak keseluruhan array. Tapi kalau kita isikan ini dari 0 sampai berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dari 0 sampai 13 berarti dia akan sorting secara keseluruhan. Ya sama ya, kalau dia bukan 14 ya, bukan 13. Dari 0 sampai 14 berarti dia sorting secara keseluruhan. Sama. Jadi kalau ini kita isikan dengan angka 0 sampai 14 berarti sama saja dia sorting secara keseluruhan. Tapi umumnya yang dimaksud sub array adalah sebagian yang biasanya bukan keseluruhan ya. Tapi kalaupun orang atau user mengisikan keseluruhan itu boleh saja. Oke, baik, saya kira demikian untuk sorting menggunakan kelas arrays. Jadi di Java sudah disediakan sebuah kelas namanya arrays, nama kelasnya ini. Berada di package Java util arrays. Dan ini bisa digunakan untuk melakukan sorting. Jadi kita bisa melakukan sorting array satu dimensi menggunakan kelas arrays. Terus kenapa kita tetap harus belajar sorting dan membuatnya secara manual? Itu digunakan supaya teman-teman bisa melakukan pengembangan lebih lanjut. Jadi kalau kita cuma tahu ini sorting seperti ini pakainya, tapi kita tidak tahu apa isi di dalamnya, itu kita akan kesulitan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Makanya untuk melakukan pengembangan algoritma lebih lanjut, kita sangat butuh untuk mengetahui apa isi dari kelas sorting ini sebenarnya. Bagaimana proses sorting ini, bagaimana metode sorting ini bisa bekerja. Itu akan kita bahas insya Allah di materi-materi berikutnya di algoritma struktur data. Baik, sebelum saya akhiri, saya mau perlihatkan dulu. Tadi juga ada metode di sini namanya metode fill. Yang rencananya kita mau tampilkan. Ini ada metode fill ya. Jadi ada metode fill di kelas array yang gunanya bisa untuk mengisi nilai default dari array. Coba saya buat di sini kelas. Nama kelasnya adalah isi nilai default atau nilai inisial ya di array 1D. Jadi ini memang array untuk array 1D saja. Kalau teman-teman mau buat dia supaya bisa bekerja untuk array 2D harus dimodifikasi lagi. Oke, saya delete dulu di sini. Oke, kita buat di sini PSVM tab perbesar. Oke,
Saya mau perlihatkan teman-teman. Yang lalu kita bisa buat array seperti ini ya, misalnya integer. Kita buat integer di sini, begini array. Saya namanya data. Sama dengan new integer begini, misalnya size-nya adalah 20 atau 12 ya, 12 begini. Nah, sebenarnya pada saat kita melakukan seperti ini, elemen-elemen dalam array data ini sudah ada nilainya, yaitu 0 ya. Jadi kalau kita cetak, kita print di sini arrays, pakai array saja, toString data, maka pada saat kita print ini akan ada nilainya 0. Ya 0 semuanya. Nah, pertanyaannya, bisakah di sini kita isi dengan nilai seragam tapi bukan 0? Kalau ini kan seragam tapi 0 ya. Misalnya kita mau isi dengan nilai 7 semuanya. Bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan tadi itu kelas arrays yang ada metode fill-nya. Arrays titik fill, kita isi nih array data. Kita isi array data ini dengan nilai 7. Seperti ini. Coba kita run file sekarang. Maka sekarang elemennya adalah 7 semua. Jadi kalau tadi seperti ini, dia kalau di MATLAB atau di Python ini seperti perintah zeros ya, membuat array yang isinya 0 semua. Kemudian ini, kalau ini mengisi dengan angka 1 semuanya, atau 1 kali 1 mungkin ya. Saya lupa perintahnya. Tapi kita bisa buat seperti ini, 7 semua nilainya. Kalau mau 1 semua, bisa seperti ini ya. Kalau ini di MATLAB seperti perintah ones. Oke, saya kira demikian untuk mungkin sekelumit kisah tentang kelas arrays. Teman-teman boleh coba eksplorasi metode yang lain, ada equals, ada deep toString, ada copy of dan sebagainya. Baik, kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran, boleh tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Tetap semangat, insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.